Sama di Baitul Islah. Amin, amin, amin. 14 Desember 2025. Amin. Insyaallah mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur. Amin. Rezekinya melimpah. Amin. Sama Yai Abu Amar umroh bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ja'al nufusana mutmainnah. Allahumma ja'al nufusana mutmainnah wa tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tardu bi qada'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim, para cendekiawan, berbagai tokoh masyarakat, utaminipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin ingkang sak mangke dalam tugas suci ke kota lain selaku pengasuh pondok pesantren Darul Ilmi Wasuluk. Akhirul Karim Fillah Bapak Saad selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Islah APR, Al-Mukarramun Romo Ki Haji Abu Amar, Romo Ki Haji Muhammad Usnan, Ustadz Rozi, Ustadz Yasin, dan berbagai tokoh masyarakat yang hadir di subuhan kali ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Insya Allah seluruhnya diselamatkan, dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Di dunia mulia, di akhirat menjadi penghuni surga. Sabda Rasulullah, la yalijun naro ahadun man shalla qabla tulu'i syamsi. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka orang-orang yang membiasakan melaksanakan sholat malam, apalagi sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali acara rutin kita pada minggu pagi ini dengan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diselamatkan, dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat dengan bersama-sama membaca Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal
baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah amalan maqbula. Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan kepada kita sekalian, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mudah-mudahan barokah istiqomah kita sekalian melaksanakan zikrullah setidaknya setiap minggu sekali. Yang melanda negeri ini akan semakin berkurang. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pada saatnya akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kita sekalian saat ini sudah berada di penghujung tahun 2025. Hari ini Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025, kita rasakan keprihatinan yang luar biasa karena banyak musibah yang menimpa saudara-saudara kita, terutama yang menjadi berita setiap hari adalah bencana yang melanda. Kita sekalian hanya mendengar informasi puluhan yang menjadi korban meninggalkan dunia ini. Semakin hari ibarat gunung es. Tahu-tahu di lokasi sekecil itu sampai kurang lebih 67 korban nyawa. Di Sumatera ini pun jumlahnya sudah hampir 1000 yang sudah diketemukan, belum yang masih hilang jumlahnya lebih banyak.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada Kelurahan Utama Dolen dan ada Kelurahan Muara Situmohan. Ini asalnya ada di sini ada desa Karoga. Bahwa dulu di sini ada desa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Enggak ada satupun ujian di muka bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan kenapa terjadi bencana, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sesungguhnya kita sekalian ini oleh Allah itu diperlakukan luar biasa baik. Kita sekalian ini makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Allah semuanya telah diberikan kepada kita sekalian. Wasamaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsyirul mizan. Oleh Allah langit itu ditundukkannya buat kita sekalian. Allah yang menciptakan langit dengan segala macam jenisnya itu oleh Allah ditundukkan buat kita sekalian. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Setiap saat kita merasakan bulan yang berputar mengitari bumi dengan kecepatan kurang lebih 1667 km per jam selama 29,5 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Tidak pernah tubruan. Kenapa? Wa wada'al mizan, Allah telah meletakkan timbangannya. Bumi kita yang mengelilingi matahari selama 1 tahun dengan kecepatan kurang lebih 107.000 km per jam, nggak nyandrok, semuanya berjalan di orbitnya dengan rapi. Karena Allah yang telah mengaturnya dengan baik. Matahari kita sekalian yang besarnya 200 kali bumi berputar mengelilingi galaksi. Galaksi dengan ribuan matahari berputar mengelilingi super galaksi. Semuanya berjalan teratur karena telah ditundukkan oleh Allah buat kita sekalian. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah memberikan semua yang ada di hamparan bumi ini buat kita nikmati supaya kita sekalian dapat hidup berkecukupan penuh dengan kebahagiaan. Laut pun oleh Allah ditundukkan. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minha lahman tariyan wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulkal mawakhira fihi wa litablagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah itu bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhan kita.
Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita terhadap alam semesta ini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oleh Allah kita dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin yang mengatur, disuruh memanfaatkan semua yang ada di dirgantara, yang ada di bumi, yang ada di laut untuk kemaslahatan umat. Rizki kita ini sudah diatur oleh Allah. Ketika kita sekalian mendapatkan tugas menjadi pemimpin, seharusnya kita sekalian fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Ana fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Seharusnya seorang pemimpin itu maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana rakyat yang dipimpinnya itu happy. Lah, ketika sudah melanggar aturan-aturan Allah, alam yang sudah diatur keseimbangannya oleh Allah, habitatnya sudah ditata dengan baik, ternyata ozonnya sampai rusak triliunan meter kubik karena pemanasan global, sikap manusia dengan membakar hutan dan lain-lainnya. Udaranya sudah polusi yang gak ketulungan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, airnya juga seperti itu. Limbah jutaan pabrik yang membuat air itu mengalami polusi yang tidak membuat tentram penghuni air, sehingga kita jumpai ada buaya yang naik ke darat, ada harimau, ada singa yang meninggalkan hutannya karena hutannya dirusak, karena gunungnya diambili batunya tanpa ada rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbagai macam alam dengan macam-macam jenisnya itu oleh Allah digunakan untuk mengatur, ya. Kayak misalnya pohon yang ada di gunung-gunung, itu kan digunakan untuk memperkuat struktur tanah. Akar pohon yang menelusup ke dalam tanah itu ibarat besi beton. Lah kalau sekarang betonnya sudah diambil, maka temboknya tidak memiliki kekuatan. Secara sirri pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Famin syai'in yusabbihu bihamdi. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Semua pepohonan
tetanaman yang ada di kiri kanan kita, apapun namanya, itu sesungguhnya bertasbih kepada Allah. Lah kalau tanam-tanaman itu digunduli, kalau tanam-tanaman itu dirusak, maka yang bertasbih kepada Allah itu akan berkurang. Sementara manusianya yang serakah, kadang-kadang bertasbihnya bukan lillahi ta'ala, tapi ada pamrih-pamrih yang lain. Monggo Ustadz Fauzi. Sehat ya, Pak Yai Fauzi ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, melalui kesempatan ini tadi di mukadimah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita gunakan untuk mengevaluasi. Kata kuncinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika kita sekalian ini manut Allah, menjadi hambanya yang bertakwa, maka insya Allah hidup kita akan teduh, hidup kita akan damai. Lah kalau seperti yang kita rasakan saat ini, penggede-penggede yang seharusnya membuat tentram warga masyarakat yang ada di bawah ribu. Ini yang paling rame di pengurus besar Nahdlatul Ulama, antara Syuriah, ini jajaran legislatif, dengan Tanfidiyah, jajaran eksekutif, udah tidak harmonis, udah tidak nyambung. Padahal Kanjeng Nabi itu tugas utamanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ittihadu asasun najah. Dengan kebersamaan, dengan kerukunan, maka insya Allah keberuntungan itu akan diberikan oleh Allah buat kita sekalian. Nah kalau yang di atas itu seperti itu, antar menteri di pemerintahan juga terjadi saling menghakimi, dan bahkan yang ribut ini tahu-tahu ada praktek semacam membuat negara di dalam negara. Di Sulawesi Tengah itu ada Indonesia Morowali Industrial Park. Jadi ada pusat perindustrian besar yang mengambil kekayaan alam, tapi bukan dalam kapasitas sebagai khalifatun fil ardh, yang dimanfaatkan untuk umat, untuk gede ke golongannya sendiri. Harusnya Indonesia yang mayoritas muslim itu sadar, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kullu nikmatin mahsudun. Ketika Indonesia ini hidupnya tentram, arahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu menjadi kenyataan, maka pasti ada kelompok-kelompok lain yang hasud, lebih-lebih orang-orang di luar Islam. Nah yang memanfaatkan imib
bandara di Morowali itu bukan kita. Setelah dicek, ternyata bandara yang menghasilkan triliunan rupiah setiap tahun, ratusan triliun setiap tahun. Sementara Indonesia hutangnya 8.000 triliun lebih. Itu orang lain yang menjadi tenaga kerja di sana, mayoritas itu dari Cina. TKA, tenaga kerja asing. Lah sampai ada strategi suatu saat ketika dari kementerian itu datang, maka dalam waktu yang relatif singkat TKA-nya itu nggak ada, sudah diboyong ke tengah hutan. Di sana ada semacam istana yang megah buat beristirahat beberapa saat. Kalau yang melakukan infeksi sudah kembali, maka kehidupan normal bukan untuk negeri kita tercinta Indonesia, tapi untuk orang-orang lain yang notabene akidahnya berbeda dengan kita. Ini berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah supaya kita sekalian ini sadar bahwa yang menjadikan kita sekalian full happy dunyan wa ukhron adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama membantu menyelamatkan negeri ini dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Rupanya kurang banyak bersolawat. Makanya kita sekalian pagi ini bersolawat. Mergo doh kurang solawat, uripe ora bakal nikmat, gampang kejegur maksiat, akhire tambah melarat. Sing tak jaluk nyang dulurku, jamaah kabeh ini kan dulurku, ayo podo ngakehno solawatmu ben slamet uripmu mulya donya lan akhiratmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat. Sopo gelem ngakehno sholawat insyaallah entuk syafaat selamat dunya selamat akhirat. Sopo gelem ngakehno sholawat insyaallah entuk syafaat selamat dunya selamat akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan pengajian ayo pengajian
sing nglakoni atine padang. Pengajian ayo pengajian sing nglakoni uripe gampang. Sapa wae sregep ngaji gampang gone golek rizki saben taun iso budal haji. Wong sing ora gelem ngaji angel nggone golek rizki nang akhirat bakal digawapui. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul liminal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya wasi'al karami li khaybiha haral wabail khatimah al mustafa wal murtadha wabna huma wa fatimah li khamsatun harral wabail khatimah al mustafa wal murtadha wabna huma wa fatimah li khamsatun fi biha Nabi Muhammad sing mburi dhewe niku wau ijazah saking Mbah Hasyim Asy'ari Raisul Akbar Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sing sapa wangi pengen selamat dari berbagai macam musibah, malapetaka, balak, bencana, bakdo maghrib diken maca ping 3, bakdo subuh diken maca ping 3. Mangane teng mriki napa Yai Husnan, napa Yai Abu Amar biasane lek nguri dhewe niku lak dijak bareng-bareng. Li khamsatun utfiha harral wabail khatimah
saya memiliki 5 senjata yang dapat mencegah berbagai macam musibah, balak bencana yang meluluh lantakkan. Apa 5 itu? Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Murtadha Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, wabnahuma, dan Hasan Husain, menantu cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, wa Fatimah, tiang-tiang rumiin. Fatimah ini putri kesayangan beliau. Pada saat beliau dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa ada umatnya yang berbuat maksiat, belum sempat tobat, telah wafat, akan dihunjamkan oleh Allah ke dalam neraka. Nabi Muhammad pingsan beberapa saat. Begitu sadar, sujud nangis kepada Allah 3 hari 3 malam, tidak mau ditemui oleh siapapun, bahkan oleh mertuanya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi. Yang berhasil menemui Rasulullah adalah putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Zahra. Makanya Rasulullah, Sayyidina Ali menantunya, kemudian Sayyid Hasan, Sayyid Husain, dan Fatimah, itu yang menjadi sumber keberkahan. Orang-orang tua dulu kalau menghadapi pagebluk pandemi semacam kemarin, itu di tengah malam habis melaksanakan qiyamul lail, kemudian keliling kampung membawa obor sambil membaca li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al Mustafa wal Murtadha wabnahuma wa Fatimah biidznillah. Ternyata musibah itu disingkirkan oleh Allah. Nah, ibu-ibu, para bapak, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sekalian menghadirkan Rasulullah dengan sholawat, ma min ahadin yusalluna alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jangan kering lidah kita, lisan kita. Tiada hari tanpa sholawat, karena yang bisa mengantarkan kita sekalian menuju surga Allah hanya rekomendasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang saat ini dirasakan oleh bangsa kita. Itu luar biasa itu. Mulai persoalan di tubuh pemerintahan, panjenengan bisa membayangkan persoalan-persoalan hukum yang muncul. Ijazah, perkara ijazah tok itu loh, sudah 4 tahun lebih berjalan, padahal mestinya sederhana sekali. Kalau ada tanggung jawab moral seorang pemimpin, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, apalagi di backup oleh undang-undang bahwa publik punya hak untuk mengetahui siapa atribut yang menjadi pemimpinnya. Tapi ternyata inilah Indonesia. Kalau bisa dibikin repot, ngapain dibuat gampang-gampang. Lupa bahwa nanti itu ada kehidupan yang sejati. Seorang pemimpin yang tidak amanah, ma min abdin yastari ila ra'iyata yauma yamutu wa ghasun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Masuk dalam kategori munafik karena tidak amanah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Maka kelak di akhirat itu ada gerombolan sekian banyak orang yang pakaiannya necis, baik-baik,
pada nangis. Siapa mereka? Pejabat yang pada saat di dunia itu rebutan jabatan, nanti nangis di hadapan Qadhi Rabbun Jalil, karena latus aluna yauma idzin anin na'im. La tazulu qadamu abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jismihi fima ablahu, wa an ilmihi ma amila bihi, wa amalihi min aina tasabahu, wa fima anfaqahu. Gak ada satupun yang bisa melangkah tanpa mempertanggungjawabkan umurnya, performan penampilannya, fisiknya, tampilan wajahnya, ilmu pengalamannya, harta benda, bagaimana ia mengumpulkannya, untuk apa digunakan. Loh, orang itu kalau sadar bahwa semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah, ngapain melakukan pembalakan hutan? Yang diajarkan oleh Rasulullah yang menjadi raja dunia itu hanya orang-orang yang ketika bangun sehat awake, tenang hati ini, yang dimakan pada hari itu sudah ada, cukup. Mangkana minkum aminan fi sirbihi wa mu'afi fi jasadihi wa indahu qutu fi yaumihi. Cuma 3. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Awake sehat, salat subuh bareng-bareng. Habis itu ada yang goes, ada yang jalan-jalan, ada yang langsung bekerja, dan yang dimakan pada hari itu sudah ada. Itu ka'annaka lahu khizat dunya, menjadi raja dunia. Rasulullah itu tidak pernah mengajari supaya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, supaya menumpuk jabatan yang setinggi-tingginya. Tapi enggak itu. Ada yang sudah punya perusahaan 1, pengen 2, punya 2, pengen 3, semuanya pengen dihabiskan. Lah kayak gini, gelondongan yang ngerusak. Ada satu masjid itu ya, masjidnya masih utuh kokohnya, kayak Masjid Abdurrahman yang ada di Aceh. Ketika terjadi tsunami tahun 2004, masjidnya utuh. Tapi yang saat ini di halamannya, di dalamnya itu penuh dengan kayu gelondongan. Kenapa? Karena rakus. Orang-orang yang rakus terhadap dunia. 1, hatinya tidak pernah tenang. Yang kedua, harapannya tidak pernah terwujud. Yang ketiga, miskin yang tidak pernah kaya. Dan yang keempat, kesibukan yang tidak ada habisnya. Hidup seperti itu apa nikmatnya? Adolf Merkel itu duitnya 450 triliun. Karena di hatinya tidak ada Allah. Ketika rugi 15 triliun, bunuh diri nabrak kereta api. Lo ngapain rebutan jabatan sampai lupa kayak memberi jabatan itu Allah. Antar saudara, antar keluarga, antar teman-teman. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, Wong Getúlio Vargas itu presiden Brasilia, mati bunuh diri. Roh Mon-yo itu presiden Korea Selatan, mati bunuh diri. Nah coba kalau sama-sama kita renungkan yang terjadi di tubuh PBNU saat ini, milik panjenengan semuanya. Aku ya wong NU, Yai Abu Amar iki tokoh NU. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, apa sih yang menyebabkan hubbud dunya? Apa itu soal materi? Apa itu soal gengsi? Apa itu soal dum-duman tambang? Tambangnya kan banyak itu ya. Ya karena persoalan seperti itulah. Coba kalau dikembalikan kepada Allah. Penghuni surga itu namanya muttaqin. Muttaqin itu alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra wal qadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Kan gak ono perintah supaya menang gitu kan, gak ono. Kanjeng Nabi itu nuturi kita sekalian,
mana kosomalun min sotakotin kotun wala afarujulun an madlimatin illa zadahu biya izan wa matawadu arujulun lillahi ta'ala illa rafa'ahullahu ta'ala darajatan. Kon dadi wong sing andhap asor, kon dadi wong sing ngalah. Makanya contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuh sekalipun itu kan gampang memaafkan. Orang-orang yang tertawan di perang Badar diperlakukan dengan baik. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau mau bayar zakat, alhamdulillah. Leka mono seperti orang-orang Andalusia disuruh menjadi guru ketika mereka dikalahkan oleh Islam. Kanjeng Nabi dikejar oleh Suraqah bin Malik mau dibunuh. Ketika kudanya Suraqah bin Malik terbenam di tanah, ditulungi karo Kanjeng Nabi. Abu Jahal yang sudah menyiapkan liang untuk mengubur Kanjeng Nabi, ketika tidak bisa keluar, sing nulung Kanjeng Nabi. Ketika dikata-katai oleh orang buta, miskin, peminta-minta di pasar Madinah, Kanjeng Nabi dengan lapang dada memaafkannya. Lah ini enggak, sak dulure dhewe secara organisatoris bahwa legislatif Suriah itu di atasnya karena orang tua. Jadi Suriah itu jempolan, ya. Sementara yang Tanfidia itu ini. Lah kalau ini nggak bisa rukun Indonesia untuk dapat mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 kita apun. Nah, kecuali adik-adik yang saat ini sedang ditempa di Kawah Condro di Muko Darul Ilmi Wasuluk, insya Allah kalau kelak menjadi pemimpin, maka betul-betul pemimpin yang mendinginkan masyarakat, pemimpin yang membuat imannya kepada Allah semakin kuat, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan dirasakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran pertama, jangan kita rakus. Kita ini oleh Allah tugasnya disuruh ibadah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah beribadah dengan baik menjadi muttaqin, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw. Bumi ini menjadi tempat yang teduh, akan didatarkan oleh Allah tempat kita bernaung berlindung. Wasamaa bina'u wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Itu urusannya Allah. Maisha kita, rizki kita dalam bentuk makanan, minuman, deposito, rumah, kendaraan, jabatan, itu urusannya Allah. Jangan berlebihan kita ngurusnya. Disuruh berikhtiar kita, tapi faida azamta fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan kata lain, kita sekalian ini udah dicukupi oleh Allah semuanya, dikongkon bersyukur. Kalau kita sekalian banyak bersyukur, insya Allah selamat. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alimah. Bagaimana aku akan menurunkan musibah, adab, malapetaka kepada hambaku, wong mereka itu senantiasa bersyukur kepada aku. Lebih-lebih di usia-usia panjenengan. Kalau yang muda-muda ini orientasinya masih zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarati minar rabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal har. Lek panjenengan iki sudah harus masuk ke Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Syukur, syukur.
Ada konco-konco iku sing sik enom, Pak Juari sik enom. Kayak 45 ngono, ngongso stroke. Gak iso. Orang itu kalau mau bersyukur, kata Profesor Aid Al-Qarni, maka ini itu teduh hormon endorfin yang tumbuh, pembuluh darah terbuka lebar, jalannya darah lancar, sehat walafiat, panjang umur, duwite akeh, saben tahun ibadah nang Makkah Madinah. Wong sing gelem syukur mongko tambah makmur, donya branane insyaallah subur, pangkat lan derajate bakale tambah luhur, sok nang akhirate suwargane dhuwur. Sholli wa sallim iman ala amada sholli. Ini jilbab barokah karena diperoleh melalui zikir. Iman qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada jamaah subuh iki awape atine dijak pengajian kabeh gelem ngestokne iku tandane mulya dunya akhirate. Muga-muga tambah akeh rezekine, saben taun iso budal umroh sak keluargane. Sholli wa sallim Pak Budi. Sholli wa sallim iman al-hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan sholawat, syukur senantiasa menghiasi hatinya, dan jangan pernah lupa semua yang diberikan oleh Allah itu arahnya kemaslahatan umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang ahli sedekah insyaallah. Wa irta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Semuanya nanti akan diatur oleh Allah, dan sedekah itu menjadi tolak balak kita sekalian. Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah itu senantiasa kita baca ya. Dan kita ingat sejarah Indonesia pernah dijadikan babu, dijadikan budak oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Inggris dan sekutu-sekutunya selama 3,5 abad. 350 tahun dijadikan jongos, dijadikan budak masa. Sekarang kita sekalian masih akan mengulangi profesi lama, menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Yang menyebabkan kita menjadi budak itu, kata Profesor Rosyid Ridho, al-jahl. Orang itu kalau bodoh dekat dengan al-faqr, miskin, susah menghadapi hidup ini, semuanya serba susah, ngamuan. Rata-rata yang menjadi penghuni penjara itu orang-orang yang tidak pinter, karena tidak bisa menyelesaikan semua persoalannya dengan akalnya. Nah, kalau sudah bodoh, miskin, biasanya tafrik, senengane gegeran. Dari tengerono, lek ana wong kok senengane gegeran, ngamukan, itu berarti gak patek pinter. Dan profesinya lebih suka menjadi budak
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali ahli nar. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal faksha wal munkari wal bagh wasufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha batan min baladina hadza khassah wa min dairatina Gresik khassah khususan wa min qaryatina APR khassah wa min buldani muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatata daimata fid din wa dunya wal akhirah ya Rabb. Tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana ya Allah wa tsabbit imanana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa aksin akhlaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari abidna wa qdi hawaijana ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah wa tim sali amalana wa ja'alil jannata mathwana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqi wa nuri wa sirri asraril Fatihah.